Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf yang kemarin ini tidak bisa berangkat nih. Ya, tugas di Solo mendadak juga tugasnya sudah saya kirimkan materinya, tapi ternyata suruh 129 bab yang ke-129 babun firruqsati fi tarkil husli yaumal jumu'ati, bab tentang rukhsah keringanan fi tarkil husli dalam soal meninggalkan mandi. Maksudnya meninggalkan mandi, tidak mandi gitu ya. Tidak mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumu'ah. Kalau yang bab kemarin kan bab mandi Jumat, ini yang rukhsah. Rukhsah tidak mandi pada hari Jumat. Hadis ke-352, qala hadatsana Musaddadun, qala hadatsana Hamad bin Zaidin, qala an Yahya Ibni Sa'idin an Amrota dari Amroh an Aisyah dari Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, kanan nasu adalah orang-orang itu. Itu ya banyak orang masyarakat pada waktu itu, pada umumnya orang ya. Muhana anfusihim, melayani diri mereka sendiri. Maksudnya tidak punya budak gitu loh. Tidak punya membantu, jadi kerja untuk diri mereka sendiri. Sawah itu ya digarap dewe, ya, gitu. Ladang dikerjakan sendiri. Tidak ada pesuruh, tidak ada budaknya. Fayaruhuna ilal jumu'ati bihai'atihim, lalu mereka berangkat awal, mereka pergi ke Jumat, Jumatan maksudnya ya, bihai'atihim dengan kondisi mereka. Sawah, dari ladang, masih keringetan, masih capek, tambah masih dari kerja gitu, langsung berangkat Jumatan. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada mereka, lawirtasaltum, tidakkah kalian mandi lebih dulu? Seandainya, alangkah baiknya jika kalian mandi lebih dulu. Di sini selain diriwayatkan oleh Abu Dawud juga ada di Musnad Ahmad, ada juga di Sahih Bukhari, ya, di sini Sahih, ada di Sahih Muslim juga muttafaqun alaih ya. Sunan Abu Dawud selain di sini juga ada nanti diulang di hadis nomor 1055, juga di Sunan Al-Kubra An-Nasai. Nasai punya dua sunan kan ya, ada sunan yang Sunan Sogir itu atau Al-Mujtaba itu. Dan lagi yang Sunan Al-Kubra yang lebih banyak isinya, hadisnya lebih banyak. Muhan adalah bentuk jamak dari lafal mahin. Mahin jamaknya muhan. Maknanya pelayan atau pembantu. Jadi melayani diri sendiri, membantu dirinya sendiri. Pada para sahabat pada masa awal Islam di Madinah tidak mempunyai pelayan atau budak, sehingga mereka bekerja sendiri di sawah atau ladang. Nah, kalau kemudian ada pertanyaan, lah budaknya kapan datangnya? Ketika perang, ada perang, musuhnya kalah kan, ditawan, tawanan nggak ditebus jadi budak kan gitu. Jadi kalau aturannya dalam Islam kan juga begitu ya. Bukan kok orang merdeka jadikan budak, enggak. Perang duluan, perang, kalah. Yang kalah itu kalau tidak ditawan atau dibunuh, kalau tidak terbunuh ditawan, tawanan tidak ditebus nanti jadi budak. Nah itu munculnya budak itu di situ itu. Maka karena mereka baru selesai masuk Madinah, kan belum pernah perang lah ya, belum ada perang kan, ya berarti tidak ada budak. Gitu. Awalnya dulu begitu. Ini kadang-kadang perbudakan itu jadi alat untuk mencela Islam gitu loh. Katakan Islam itu kok melegalkan perbudakan, padahal budak itu gini. Mereka tidak tahu syariat Islam mengaturnya bagaimana. Jadi dalam Islam budak itu walaupun itu dimiliki oleh tuannya, tapi diperlakukan secara baik gitu. Kan ada tuh Nabi Abu Dzar itu ya, yang
salah Abu Dzar. Jadi apa memukul budaknya atau bagaimana berbuat buruk pada budaknya. Terus dikatakan oleh Rasulullah, innaka imruun fika jahiliyatun, ini ada kejahilian, kamu itu laki-laki seorang yang masih ada jahiliyah pada kamu itu. Ya Rasulullah, saya setua ini dikatakan jahiliyah. Iya, kamu memperlakukan budak kayak gitu kok. Sampai Nabi mengatakan, kalau kamu punya budak, kalau kamu makan, apa kamu dia bikinkan makanan, ya dia ajak makan bareng-bareng sama kamu. Nek kamu tidak ridho, ya dia suruh ngambil dulu makanannya itu. Tidak makan bareng-bareng, tapi makanannya sama, makan yang sama gitu loh. Jika kayak ini bagianmu kono gitu. Begitu kan? Terus suruh pakai pakaian yang sama dengan kamu gitu. Itu kan ceritanya dia sama budaknya itu pakaiannya sama gitu loh. Podo. Apa bentuknya sama, kainnya sama, terus dilokir sama sahabat yang lain. Begini mbok anu wae to. Kuwi nggonen kabeh wae gen tinggal setelan gitu. Tidak kamu carikan pakaian yang murah-murah gitu. Terus dia cerita itu, dulu itu saya dilokir Rasulullah gini loh, suruh pakai pakaian yang sama akhirnya gitu kan. Itu contoh ya, contoh perlakuan terhadap budak yang dalam Islam itu seperti itu. Karena bekerja berat di tempat yang panas temperaturnya, maka mereka berkeringat yang menimbulkan bau tak sedap. Jadi kalau kita bayangkan di Indonesia saja lah, orang dari sawah langsung ke masjid gitu, kan ya, walaupun temperaturnya nggak sepanas sana, tapi kan ya bau toh ya, nggak mandi dulu, nggak bersih-bersih dulu langsung gitu. Nah, apalagi itu di sana kondisi panas kayak gitu, terus tidak mandi dulu yang bisa baunya. Apalagi waktu itu kan sebagian sahabat itu pakai baju wool itu dari apa, kulit kambing kan ya, baju wool itu kan, tuh itu baju dari bulu kambing. Itu walaupun sudah disamak, sudah bersihkan itu masih ada bau perengusnya gitu loh. Orang gitu ya, nanti kita akan dicek di kitab-kitab syarah kan. Dipakai gitu, apalagi keringetan. Jadi maaf, masuk masjid itu kayak baunya kambing gitu loh. Subhanallah. Tak bisa bayangkan. Jadi ini Jumatan ini perengus gitu lah, karena peranguan itu tadi. Nah ya gitu keadaannya itu. Makanya terus Nabi mengatakan lawik saltum gitu loh. Ketika mereka datang ke masjid untuk beribadah Jumat secara langsung dari sawah ladang, maka mereka mengganggu hadirin dengan baunya. Maka oleh karenanya Rasulullah menyuruh mereka mandi terlebih dahulu. Nah kok dikatakan rukhsah itu gimana? Kan ini ada lawik tasaltum gitu kan. Kalau itu wajib kan Nabi nyuruh, ayo mandi sana. Jadi mandi dulu kalau kata kita gitu. Berarti kan wajib loh. Bagian mengambil dari arah itu. Karena ketika para sahabat sudah mempunyai budak pelayan atau pembantu, maka mereka tidak perlu lagi bekerja keras di sawah atau ladang, sehingga dapat datang Jumatan tanpa berkeringat dan berbau tak sedap walaupun tidak mandi gitu loh. Jadi sudah hilang tahu masalahnya itu kan masalah itu. Sekarang orang terus tapi tinggal kerjanya di kantornya ada AC-nya, ada minyak wangi, ya kan nggak apa-apa toh, gitu loh maksudnya. Tidak ganggu kan, karena ilat atau sebabnya itu sudah hilang, maka kewajiban mandi Jumat juga gugur menurut sebagian ulama. Biasa fikih ya, berbeda-beda itu kan biasa. Karena sebabnya ilatnya tidak ada, maka hukumnya juga nggak ada. Al-hukmu yaduru ma'al ilah itu katanya gitu ya. Hukumnya itu ada ilatnya apa, dia ada di situ selagi ilatnya itu ada. Si ilatnya hilang, ya jadi hilang juga. Nah, karena asalnya begitu, maka begitu keadaannya. Menyimak sedikit ya. Saya tuh ingat Habib Rizik dulu pernah di salah satu tablik di Solo, saya ingat saya itu. Cerita tentang libur hari Jumat sama hari Ahad itu. Kita kan mungkin nggak begitu gagas ya. Ternyata saya terbuka waktu itu, pertama kali terbuka ya karena diomongin Habib Rizik waktu tablik itu. Jadi apa sih? Masalahnya libur hari Ahad kan enggak ada masalah. Oh ternyata masalah besar itu. Karena kita liburnya hari Ahad bukan hari Jumat, akhirnya
Orang Islam itu Jumatan dalam keadaan masuk kerja. Anak-anak sekolah masuk sekolah. Dampaknya apa? Dampaknya banyak. Karena mereka sejak pagi itu kerja, mereka sejak pagi sekolah, capek kan? Sudah menjelang Jumatan, pas ngantuk-ngantuk, pas capek-capeknya. Jumatan juga mereka, tapi nggak bisa dengarkan khotib dengan baik. Kenapa? Karena capek. Tadi sudah kerja. Gitu. Bayangkan orang Kristen, orang Nasrani. Karena hari Ahad itu libur, dari pagi mereka bisa beribadah, bersih gitu. Dan jalan-jalan lengang, artinya mereka tidak terganggu jalannya itu. Gitu ya. Gitu. Terus waktu itu kan Habib Rizik cuma, loh, kita kan bukan negara Islam, masa libur hari Jumat? Baik, kata Habib Rizik. Kita bukan negara Islam, tapi bukan negara Kristen juga kan? Ya kan, Jumat itu Ahad. Gula liane, kan gitu. Adil kan? Artinya nek Jumat dikatakan di negara Islam ini kan kok milih Ahad. Ahad ini kan wong Kristen, orang Kristen ibadah, gitu loh. Nah, hari apa ya? Terserah mau hari Kamis kayak apa, hari Jumat, hari Rebo kayak kan bisa gitu loh. Oh, ditentukan gitu. Tapi tidak kan. Terus ini saya nyebrang sedikit ya. Dulu waktu Solo itu pimpinan wali kotanya Kristen. Belum ini kan Kristen ya, jadi PDI itu. Subhanallah, itu orang Kristen, tapi keluarganya Islam KB, Muslim KB. Dan dia itu mengumrohkan atau menghajikan saudara-saudaranya itu. Dikajak gitu, umroh gitu. Pernah datang ke maktabah kan ya, waktu ketemu Ustaz itu. Diloknya sama Ustaz. Pak, ini Pak Wali Kota ini, kalau masuk Islam lagi ya silahkan lah, boleh loh. Diloknya gitu. Nah dulunya orang Islam dia, gara-gara diopeni Pak Dini itu di Kristen. Orang ini ya ceritanya, saya ingin mengatakan, dulu itu, kan ada Car Free Day di Solo itu, sama Riyadi ada Car Free Day. Dulu, awal-awal Car Free Day itu, di perempatan Gendengan yang di situ ada gereja itu, ada gereja, atau Katolik atau Kristen, saya lupa. Itu termasuk tidak bisa dilewati. Karena apa? Karena itu Car Free Day tertutup gitu. Terus gara-gara wali kotanya dia bilang, dibuka itu. Jadi perempatan Gendengan itu ya, dari tembusannya ke Manahan itu, kalau ke utara, kalau ke selatan, ke arah Cemani dan sebagainya itu ya. Ini dibuka sehingga itu bisa dilewati, perempatan itu bisa dilewati, walaupun Samaria itu tidak bisa dilewati, tapi ke selatan utaranya bisa dilewati. Alasannya apa? Karena di situ ada gereja. Jamaah gerejanya terganggu gitu loh. Nek Car Free Day itu tertutup di situ, nanti jamaah gereja dari selatan nggak bisa lewat situ, maka dibuka supaya bisa dilewati gitu loh, gitu. Yang saya perhatikan bukan sekedar itu, tapi ini loh, mereka itu nggak cekke tinggungan yang gereja. Tinggungan yang gereja itu mereka nggak cekke sampai ke tingkat itu. Ini wali kota bikin perintah sekarang dibuka, karena kalau enggak ini jamaah gereja nggak bisa datang gitu, terganggu gitu. Sing wong Islam itu milih dolan ning Car Free Day mana itu. Jadi pilih senang-senang gitu loh, tidak berpikir masalah ibadahnya, tapi berpikir masalah itunya. Itu ya, jadi walhasil keadaannya bertolak belakang kan ya. Orang Islam kayak gini, orang Muslim. Ini kritik bagi kita loh ya, kita kan juga Muslimin tuh ya. Kritik, otokritik ini, kritik bagi kita sendiri. Ini kita itu nggak cek begitu itu ternyata berdampak pada keadaan kita. Sekali lagi, dengan libur hari Ahad begitu, libur hari Jumat gitu. Loh apa Jumat itu nggak boleh kerja? Oh, faktanya boleh. Allah mengatakan kalau sudah selesai kan, ya kuliah itu sholat, fantasiru bil ad kan boleh lah ya. Bukan dilarang kerja, bukan. Cuman kekurangannya kalau itu nanti selesainya kerja itu mepet-mepet Jumatan, akhirnya ya gitulah. Capek kan ya, ngantuk, udah. Khotibnya bicara, dia tidur, gitu. Sehingga tidak mendapatkan petuah dari khotib. Gitu. Tambah lagi, itu juga kekurangan kita muslimin, khotibnya ya cuman baca khutbah Jumat setahun itu, gitu. Terus nggak ngecek makmume, kan kita mau coba ya, makmume tuh mau ngopo, dibaca lah kan ya tambah lagi sudah nih, itu keadaan kita seperti itu. Pernyataan ini apa, bahwa ilatnya hilang lalu kewajiban Jumatnya gugur itu dibantah oleh ulama yang menyatakan wajibnya mandi Jumat dengan hujah. Nah ini, hilangnya ilat itu tidak selalu mengakibatkan berubahnya hukum. Contohnya sa'i, lari-lari kecil cepat atau lari kecil dalam 3/4 putaran dari 3 putaran awal itu, orang
sa'i ya. Ini dengan lari kecil itu kan. Ini sebenarnya pastinya tawaf ini, bukan kok sa'i. Jadi tawaf yang di awalnya 3/4 putaran itu kan lari-lari kecil gitu kan. 3/4 dari 3 putaran awal disunahkan gitu kan. Ceritanya itu kan dulu sebabnya ini anggaplah ini Ka'bah ya. Oh yang ini. Jadi kotak gini ya. Jadi Nabi waktu umroh qadha sudah tahun Hudaybiyah itu kan ada umroh qadha. Mereka jalan dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, lalu dilokni sama orang-orang kafir Quraisy. Wah, Muhammad kena panasnya matahari ini, teman-temannya sama Muhammad itu paling sudah capek nanti. Nanti kita lihat, nanti kalau dia tawaf mengelilingi Ka'bah nanti kekesalan itu, berleda-leda gitu dok, karena kesel. Karena begitu, Rasul dengar begitu, Rasul sekarang ngomong sama sahabat, sekarang kita lari, orang mau melayu, padahal kesel, capek, lapar, dahaga, tapi tetap kita tunjukkan pada orang kafir bahwa kita itu kuat. Nah ini kan Ka'bah kan 4 sisi kan. Nah mereka itu ngelihat dari arah sana itu. Anggaplah dari arah sini adalah ya, dari arah sini ngelihat kan. Maka Nabi kalau harus lari terus kan ya capek betul, mau dari perjalanan jauh. Kan dari Madinah ke Mekah 400 kilo lebih ya, hampir 500 kilo. Walaupun naik unta pun kan ya capek. Maka beliau ketika di tempat di mana kelihatan dari sini gitu. Jadi dari sini ya saya. Di sini kan ketok dari sini. Dari sini sampai sini 3/4 ini lari. Nanti di sini ya nggak kelihatan kaling-kalingan Ka'bah kan, melaku alon-alon gitu. Alon-alon kita menahan mengistirahatkan juga kan. Nek lari terus kan nggak kuat. Jadi di 3/4 putaran ini dan 3 putaran awal kan 7 kali kan tawafnya itu. Jadi 3 putaran awal dari sini sampai sini 3/4 ini lari dan di sini jalan. Ini lari lagi jalan. Maka sampai sekarang itu masih ada sunnahnya. Walaupun orang kafir Quraisy sudah nggak ada lagi. Artinya sing delok itu sereneng neh. Ilatnya kan karena itu toh ya. Tapi hukumnya masih ada kan. Itu contohnya, salah satu contohnya seperti itu. Karena gitu mandinya tetap wajib itu. Mudah-mudahan bisa diikuti nggih. Yang mengatakan sunnah begitu, yang mengatakan wajib seperti itu. Ada pertanyaan? Ada, silakan. Belum, ke hadis berikutnya. Tidak ada ya. 353. Qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamata, qala hadatsana Abdul Aziz, yakni Ibnu Muhammadin, Abdul Aziz bin Muhammad. An Amr ibni Abi Amr an Ikrimata anna unasan, bahwasanya banyak orang min ahlil Irak, dari kalangan penduduk Irak, ja'u, mereka datang, faqalu, lalu mereka berkata, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ataral ghusla yaumal jumu'ati wajiban, apakah engkau berpendapat memandang bahwa al-husla mandi yaumal jumu'ati, hari Jumat itu wajiban, wajib? Menurutmu apa mandi hari Jumat itu wajib ya Ibnu Abbas? Qala, Ibnu Abbas menjawab, la, tidak. Walakinnahu, akan tetapi dia itu mandi itu adharu, lebih suci, lebih bersih, wa khairun, dan lebih baik, limanir tasala, untuk orang yang mandi. Mandi Jumat itu lebih bersih, lebih baik bagi orang yang mandi. Waman lam yaghtasil, sedangkan orang yang tidak mandi, dan orang yang tidak mandi itu falaisa alaihi biwajibin, maka itu bukanlah wajib. Ya, kalau ada orang tidak mandi, ya nggak apa-apa, wong tidak wajib. Wa sa'ukhbirukum, dan aku akan mengabarkan kepada kalian, kaifa badul husli, bagaimana dimulainya mandi itu. Dimulainya syariat mandi hari Jumat itu loh. Sebabnya apa? Kanan nasu adalah orang-orang pada waktu itu majhudin, dalam keadaan payah, terpaksa atau payah ya, susah, berat kerjanya itu.
Yalbasuna sufa, mereka memakai suf ya, tadi ya. Memakai kain bulu, bul. Kulit kambing, bulu kambing. Wa ya'maluna ala zuhurihim, dan mereka bekerja atas punggung-punggung mereka, memikul barang maksudnya gitu loh. Kerja kasar. Wa kana masjiduhum, adalah masjid mereka itu, tempat sholat mereka itu, masjidnya doyikon, sempit, muqaribas sakfi, dekat sukufnya. Sukuf itu atap ya, atapnya rendah, tidak tinggi. Innama huwa arisun, itu ya sekedar atap saja, atap dari pelepah kurma kan ya, daun-daun kurma jadikan atap di situ, atap biasa. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin harin, pada satu hari yang panas. Keluar untuk imami Jumat, untuk khutbah Jumat gitu loh. Dari rumah untuk memimpin ibadah Jumat. Fi yaumin harin, pada hari yang sangat panas, yang panas. Wa arikon nasu fi dzalika suf, dan orang-orang itu berkeringat pada baju suf tadi, baju bulu tadi, baju wul itu. Hatta sarot, sehingga sarot itu menggelora, tersebar, memunculkan itu ya, minhum dari mereka, riyahun, bau yang tidak sedap, bau keringat, tidak enak. Adza bidzalika ba'duhum ba'dun, mengganggu atau menyakiti bidzalika, dengan itu, ba'duhum, sebagian mereka, ba'dun, sebagian yang lain. Karena tercium bau yang tidak sedap itu kan, jadi mengganggu yang lain. Falamma wajata Rasulullah SAW tilkari, tatkala Rasulullah juga mencium bau itu, akhirnya Rasul juga mencium bau itu tidak sedap itu kan ya. Mungkin awalnya enggak begitu, tapi lama-lama karena tempatnya sempit gitu, kayak diungkep gitu ya bangane barangkali. Jadi kan terus nek diungkep itu bumbunya kan krasa kabeh lagi, sing diungkep keringet dadine ambune kayak apa gitu kan. Keringatan orang kayak gitu itu, Rasul akhirnya mencium bau juga. Terus qala, beliau bersabda, ayuhan nas, orang-orang, derek-derek, kita dulur-dulur. Orang Indonesia, ayuhan nas, manusia, itu kita harus sopan gitu. Nah, orang Arab ayuhan nas, kayak dulur-dulur itu saja ya, saudara-saudara gitu loh. Ya, diartikan ayuhan nas, diartikan wahai sekalian manusia, itu saja. Memangnya kowe kudu menungso ya, jane ya menungso, tapi orang Arab kan biasa, ayuhan nas, kita ya dulur-dulur gitu. Terus saudara, idza kana hadzal yaum, ketika tiba hari ini, hari Jumat ini, faghtasilu, maka mandilah. Ya, di Jumat ini ya udah adus ngono lho. Wa yamassa ahadukum afdhala ma yajidu, dan hendaklah menyentuh salah seorang dari kalian apa afdhala, yang paling utama, paling bagus, ma yajidu, apa yang dia dapatkan, min duhnihi wa tibihi, dari minyaknya dan minyak wanginya. Ya, itu mungkin untuk meminyaki rambut gitu ya. Dan tip itu minyak wangi. Jadi mandi berminyak wangi gitu loh, penampilan yang bagus gitu, seger dan tidak berbau tidak sedap gitu, maksudnya gitu. Itu asalnya begitu kata Ibnu Abbas ini. Kalau Ibnu Abbas berkata, tsumma ja'allahu bil khair, kemudian Allah mendatangkan khair, di sini maksudnya harta. Kan khair kadang-kadang berarti kebaikan, kadang-kadang bermakna harta ya. Walabisu ghairu suf, dan mereka pakai selain suf, tidak pakai mantel, tidak pakai baju bulu lagi, tidak pakai wool lagi, mungkin pakai baju yang lain, dari kain-kain yang lain yang lebih mahal, lebih baik. Wa kuful amala, dan mereka sudah tercukupi kerjanya, tidak lagi kerja di ladang, kerja kasar, enggak. Wa wusi'a masjidum, dan diperluas masjid mereka, jadi semakin luas, semakin tinggi atapnya gitu, dilonggarkan, tidak lagi sempit kayak tadi. Wa dhaba ba'dul ladzi kana yu'dhi ba'duhum ba'dan minal araqi, dan hilang sudah
Dhahaba hilang, pergi. Ba'du sebagian hilang. Alladzi kana yu'dhi. Masih ada brosurnya? Habis. Masih ada, bisa diberikan. Enggak dikirimi aja, dikirimi apa? Jenenge apa ini? Filenya ya. Dan hilang sebagian yang mengganggu sebagian mereka dengan sebagian yang lain, minal arok, dari bau. Saat baru ini, saat baru lah kayak lulus. Baru lulus. Ya, silakan. Artinya ini kan seperti saya katakan tadi kan, asalnya begitu. Mengapa kok disuruh mandi itu asalnya begitu? Jadi orang kerja di sawah, panas-panas, pakai baju juga baju bulu, baju wool yang kalau itu keringatnya nggak bisa keluar gitu loh gampangnya. Yang pernah saya dengar itu tadi. Jadi karena dari kambing, baunya perengus gitu loh. Baunya perengus, walaupun sudah dibersihkan, sudah disamak, tetap ada bau itu. Nah, orang pakai itu, keringatnya nggak keluar, ya di situ itu. Makanya ya baunya kayak gitu, rupa ya. Luar biasa kan. Apalagi masjidnya sempit, atapnya juga rendah gitu. Konon wallahu alam, apa masih ini apa bukan? Sekarang ini Masjid Nabawi yang sekarang ini itu ukurannya 100 kali lipat dari Masjid Nabawi zaman Nabi dulu. 100 kali lipat kan ya. Makanya gambarnya saja dulu Baqi itu di luar kota kan. Sekarang kalau kita keluar Masjid Nabawi, keluar ada halaman langsung Baqi kan. Artinya dulu Baqi itu di luar kota Madinah. Sekarang ini Baqi bukan cuma di dalam kota, samping masjid. Karena diperbesar, diperluas sampai seluas itu sehingga gambarannya gitu. Maka dulu kan kecil sekali masjidnya. Tapi saya bayangkan. Terus akhirnya orang-orang mencium bau yang tidak sedap tadi. Rasul juga mencium. Lalu terus Rasul mengatakan begini. Jadi syariat. Kenapa? Karena yang nyuruh Rasulullah. Maka kalau menurut Ibnu Abbas di hadis ini, berarti nggak wajib mandi Jumat itu. Dulunya ya. Kita baca dulu ya. Hal yang menyebabkan terjadinya perintah mandi hari Jumat pada hari Jumat adalah adanya gangguan bau tak sedap akibat tidak mandinya orang yang datang ke ibadah Jumat. Di pada Jumat itu kan dua, khutbah dan sholat. Khutbahnya ada sholatnya. Bagian ulama memahami sholat Jumat itu kok orang rakaat ngopo, mergone nek khutbah gitu. Jadi sholat itu kan 4 rakaat ya. Jumat kan 2 rakaat. Nah, kenapa? Bagian ini udah pendapat ulama ya, tapi tidak mengatakan begitu. Yang 2 rakaat itu diganti dengan khutbah. Makanya kalau mazhab Syafi'i, kalau enggak Jumatan itu sholatnya papat, duhur gitu loh. Karena ras Jumatan berarti kan ramai khutbah, ramai sholat ya. Nah, gitu. Cara berpikirnya begitu. Perkara setuju, tidak setuju urusan lain ya. Tapi karena ini 4, duhur itu kan 4. Kalau Jumatan enggak 2 lah, karena ada khutbahnya. Khutbah itu menggantikan 2 rakaat ini gitu loh. Nah, kalau orang tidak ikut khutbah, berarti dia harus sholat 4 rakaat, walaupun ikut sholatnya. Gitu loh, sebagiannya begitu. Karena apa? Karena orang melu khutbah. Orang melu ru'ane khutbah maksudnya, bukan kok tidak khutbah. Tidak ikut mendengarkan khutbah. Saya ingat dulu kejadian sekian tahun yang lalu, masih awal-awal, ya awal-awal kuliah, masih kuliah. Bersama beberapa teman itu kan kita sholat di satu tempat di masjid. Satu Satri tahu di daerah Kaliwaru itu ya. Dulu ada teman kita di situ. Sholat di situ laki pisanan kita sholat situ. Karena pas dulan ke situ terus Jumatan dekat situ ada masjid. Kita cuma ada situ. Terus lama rek sing khotbah itu. Rek sing khotbah kita di muadzinnya itu guru menga-mengo. Waktu itu kan belum ada HP tuh ya. Ulek-ulek uang apa piye gitu. Akhirnya apa namanya, terus datang kepada beberapa orang itu, akhirnya datang kepada saya Jumatan di situ, datang kepada saya, Mas khotbah ya, kaget loh, kok saya khotbah, saya itu baru kali ini loh datang ke sini, iya, nggak apa masih khotbah ya, lah kok saya, apa jenengan kenal saya, nggak kenal, loh kok ngakon saya, lah kita masih bisa gitu. Pertama kali itu saya khotbah Jumat tanpa persiapan ya itu gitu. Jadi
Terus ada beberapa orang, itu saja saya bilang, nggak mau, mereka nggak bisa. Ini Mas kalau nggak khutbah Jumatnya bubar loh. Jumatnya bubar ini. Karena saya khutbah itu, akhirnya saya khutbah itu. Jadi ya pertama kali itu khutbah Jumat tanpa persiapan, Mas. Baton dibaca ini ayat, ya, diomong kita, ono-ono ini penting baca ayat, baca hadis kan itu aja. Itu ya itu saya pengalaman saya di pertama kali. Jadi kok saya kaget, lu jenengan enggak kenal saya kok nyuruh saya itu. Kita masa iso itu. Ini kalau karena khutbah Jumat khotibnya nggak datang, nggak ada berita. Kembali ke sini ya, jadi bau tak sedap itu disebabkan oleh sempitnya masjid, rendahnya atap masjid, serta baju wul yang dipakai oleh orang yang berkeringat banyak karena baru saja selesai bekerja di ladang dan pekarangan. Yang hendak mandi dulu kan, masih gitu baunya. Konon, ini konon ya, baju yang terbuat dari bulu kambing, wul itu bila dipakai orang yang berkeringat, maka menyebabkan bau seperti bau kambing, perengus. Zaman dulu loh ya, sekarang kan enggak. Sekarang baju wul itu mungkin malah mahal ya. Ketika penyebab perintah itu hilang, maka perintahnya menjadi gugur. Ini juga mukhtalaf tadi ya, sudah kita bahas di depan tadi. Orang yang datang ke masjid untuk beribadah harus menjaga kebersihan tubuh dan bajunya, supaya tidak mengganggu orang lain yang beribadah di masjid itu. Ya, maka kita ada syariat kan, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, gitu ya. Pakailah pakaian yang paling bagus ketika ke masjid. Zinah di sini maksudnya pakaian, baju yang bagus, dalam penampilan yang paling baik itu kalau ke masjid supaya orang-orang tidak terganggu oleh kita gitu. Orang yang baru saja memakan makanan berbau tajam, bawang merah atau bawang putih mentah atau sejenisnya, tidak boleh datang ke masjid kecuali sesudah dia menghilangkan bau tak sedap itu dari mulutnya. Kan ada hadisnya tuh ya, yang ni itu ya, tum atau ni, yang sumin ni, jadi apa, bawang yang mentah itu dimakan, kan baunya, mulutnya kan berbau jadinya. Kalau makan itu ya jangan ke masjid dulu, bersihkan dulu baunya. Maka sejenis dengan itu bau-bau tajam yang lain, misalnya pete, jengkol dan sebagainya itu ya kalau kita makan gitu bersihkan dulu mulutnya sehingga tidak mengganggu orang yang beribadah di masjid gitu. Karena Nabi mengatakan nggak boleh, jangan datang ke masjid dulu karena masih berbau kayak begitu, jangan datang ke masjid dulu karena mengganggu. Nah ini juga memperkuat kan bahwa kalau penggangguan yang muncul itu jadi dicegah, jangan sampai itu mengganggu, maka disuruh mandi karena gangguannya berasal dari keringat. Ya dohirnya kalau dimandikan, orangnya mandi kan keringatnya hilang kan, bersih lagi sehingga tidak lagi bau keringat gitu begitu. Nah, ini dipakai oleh Abu Dawud di sini, samping juga ada Musnad Ahmad di hadis ke-2419. Ini jadi dalil bahwa mandi Jumat itu tidak wajib, cuman sunnah saja. Ada rukhsahnya, rukhsah tidak wajib. 354. Qala hadatsana Abul Walid At-Tayalisiyu qala hadatsana Hamamun qala an Qatadah qala an Al-Hasani qala an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa, barang siapa berwudu yaumal jumu'ati pada hari Jumat, fabiha wa nikmat, maka dengan itu dan itu sudah cukup baik, nikmat, baik-baik. Wudu saja loh ini, berwudu. Wa manir salah, dan barang siapa yang mandi, barang siapa yang kita salah mandi, wa huwa afdolu, maka itu lebih baik, lebih utama. Di sini Hasan menurut Albani, ada di Musnad Ahmad, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ad-Darimi, dan Sunan Al-Kubro. Ini yang saya ambilkan dari Kutubu Tis'ah ya. Artinya sebenarnya tahriknya banyak, cuman yang Kutubu Tis'ah kan ini. Ada Sunan Nasa'i dan Sunan Al-Kubro. Al-Khattabi menyatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat keterangan yang jelas bahwa berwudu sudah cukup bagi seseorang untuk hadir ibadah Jumat gitu. Kayak yang terjadi dulu waktu kita bahas tentang Utsman dan Umar itu kan, Umar jadi khatibnya, Utsman datang lalu, kamu kok terlambat piye? Gitu kata Umar. Jawabannya ini, tadi saya sedang dari pasar, dari urusan di luar, terus dengar azan, terus saya langsung ke sini. Terus wudu langsung ke sini. Umar ngelok lagi. Ya gur wudu tok, kan gitu tuh ya. Hanya berwudu saja. Apakah kamu tidak tahu kalau Rasulullah nyuruh mandi gitu.
Kita bahas dulu ya. Kelingan apa betul? Lali ya ini. Saya kelingan karena nulis masalahnya. Jadi kan itu terus dipersoalkan oleh ulama tau iki jane piye? Jane iki wajib apa ora? Nek wajib kok Umar orang akan mulai Utsman mulai kan atau sih tidak gitu kan? Jadinya Utsman juga tetap di situ. Tapi kan nek wajib kok Umar ngelokke kamu tidak tahu kalau Nabi itu nyuruh orang supaya mandi dulu gitu. Jadi ya tetap muktalaf juga. Jadi wajib apa ora? Tapi yang mengatakan wajib dalilnya gitu, dalilnya sama tapi pemahamannya berbeda. Apabila orang itu mandi, maka mandi itu lebih utama dan lebih baik daripada wudhu. Tetapi mandi bukan merupakan kewajiban, tidak wajib, tapi lebih utama. Ya, lebih utama nek wajib, tidak. At-Tirmidzi menegaskan bahwa hadis ini menegaskan keutamaan mandi Jumat, tetapi ia bukan kewajiban yang diwajibkan kepada semua orang. Semua yang datang ke masjid harus mandi, tidak, tapi sebaiknya mandi. Nek kita barangkali air banyak banyunya akeh itu ya adus to mesti nggih. Kalau di tempat-tempat yang airnya sedikit mungkin ya jadi masalah itu. Ini sithik kuwi jero das adus wae entek-enteke banyu gitu. Kayak di Parangkupi itu kan dulu. Aku ngirim dai ke sana dikandani. Di sini ini banyune sithik, aja kerep-kerep adus gitu. Kira-kira orang dino pisan gitu loh ya. Dino-dino adus dino pindho salah dino pisan. Nek adem itu rada-rada nggih. Jana soalnya ya adem, panas itu masalahnya. Tempatnya dingin gitu kan, kita arep adus ya kademen gitu. Tempatnya panas tapi kalau mau mandi sering-sering nggak boleh itu. Karena entek-entek ke banyu. Karena mereka beli air kayak di Peraci juga sebagian ya. Akhirnya beli 100 berapa sekarang? 150.000 per tangki itu 80 atau 200.000 per tangki. Nanti dicorke di apa? Di tandon itu setiap rumah punya tandon. Ambil gitu nanti untuk 1 bulan sesasi. Nah, kita karakter padus perangkat sesasi entek itu. Boros nanti. Ada pertanyaan? Sebelum ke bab berikutnya. Lanjut ya 130 babun fil rajuli yuslimu fayu'maru bil rusli. Orang yang masuk Islam lalu dia disuruh untuk mandi. Masuk Islam terus suruh mandi. 355 qala hadatsana Muhammad bin Katsirin al-Abdiyu qala akhbarana Sufyanu qala hadatsana al-Aghar qala an Khalifah bin Husainin qala an jaddihi Qais ibni Asim dari kakeknya ini Qais bin Asim qala dia berkata ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam aku ini ingin masuk Islam. Ini cerita mengisahkan waktu dia masuk Islam dulu gitu loh. Waktu meriwayatkan hadis ini sudah Muslim, sudah Islam. Cerita zaman dulu. Dulu aku pernah datang pada Nabi waktu mau masuk Islam. Fa'amaroni lalu Rasul menyuruh aku, memerintahkan aku agtasila supaya aku mandi bimain wa sidrin dengan air dan sidr bidara, daun bidara. Ini kok ada keterangan dari Ahmad bin Hambal ini namanya. Maka Ahmad bin Hambal wa Abu Thawr yujibanil ightisal min alal kafir. Ini saya baca sedikit ya. Adalah Ahmad bin Hambal dan Abu Thawr itu mewajibkan mandi bagi orang kafir idza aslama ketika dia masuk Islam. Qaulan bidhahiril hadis. Pendapatnya ini berdasarkan dhahir hadis itu tadi. Hadis yang barusan kita baca tadi ya. Wa qaul dan mereka berkata la yakhlul musyriku fi ayami kufrihi min jima'in awih tilamin. Orang musyrik itu kan tidak bebas layakhlu. Tidak bebas fi ayami kufri pada hari-hari kafirnya dulu. Masih musyrik, masih kafir. Min jima' aw ihtilam. Mungkin dia jima' dengan istrinya atau dengan budaknya. Aw ihtilam atau mimpi basah ya, mimpi mengeluarkan mani. Wa huwa la yaghtasil dan dia tidak mandi. Wong kafir kok, orang ngerti kan ya. Ngerti ya ratus orang bukan orang Islam.
Walau ightasala lam yasihu, kalau dia pun mandi pun tidak sah itu minhu. Tidak sah mandinya itu. Li annal ightisal minal janabati fardun min furudiddin. Karena mandi dari sebab junub itu adalah satu kewajiban fardun min furudiddin, dari kewajiban-kewajiban dinul Islam ini. Bahwa la yujzi'uhu illa ba'dal iman, maka dia tidak cukup mencukupinya kecuali sesudah iman, kasolati wa zakati wa nahwiha, seperti sholat, zakat dan semisalnya. Wa kana Malik yara an yaktasilal kafiru idza aslama, dan Malik juga memandang bahwa orang kafir itu kalau masuk Islam hendaknya mandi. Kalau tadi Ahmad dan Abu Sa'ar, Ahmad bin Hambal dan Abu Sa'ar mengatakan sebabnya apa? Sebabnya orang kafir kan ya jima, ya apa, mimpi basah, tidak pernah mandi tuh. Anggaplah mandi karena merasa tidak enak mandi gitu. Mandinya juga nggak sah itu. Kenapa? Orang kafir kan gitu. Sahnya kan kalau dia beriman baru sah. Sehingga ketika masuk Islam suruh mandi dulu. Bagian mengatakan suruh cukur gundul terus adus gitu. Adus total yang mandi junub tadi. Kok cukur gundul kenapa? Karena bulu-bulu yang tumbuh di masa kafir itu dihilangkan gitu. Bagian itu, jadi mengambilnya ke situ, kemudian rambutnya dicukur semua, tidak cuma rambut atas, mungkin juga rambut bawah juga ya, semuanya dicukur bersih, terus mandi, sudah. Nanti syahadat atau mandi dulu atau syahadat dulu, prinsipnya ada syariat mandi begitu. Di dalam hadis ini terkandung dalil yang jelas bahwa orang yang masuk Islam itu diperintahkan untuk mandi, karena perintah Nabi SAW itu menunjukkan kewajiban, wajib. Al-Khattabi menuturkan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa mandi ketika masuk Islam itu hukumnya mustahab. Loh ini loh. Jadi kadang-kadang hadisnya muning ngono tapi memahaminya begitu. Nah, cuman ya dikatakan mustahab kenapa? Ya karena hal yang lain tentunya. Nah, di sini perintah kan bisa jadi wajib, bisa jadi mandub ya, mustahab, sunnah. Tinggal ada pemaling enggak yang memalingkan dari wajib ke selain wajib kan gitu toh. Ada ya berarti jadi sunnah. Tapi kalau tidak ada berarti wajib. Nah, yang berpendapat ada berarti mengatakan ini sunnah saja, tidak harus. Lah apa harus dengan bidara? Tidak, karena ini kan pengganti sabun misalnya nggih. Ada baunya untuk membersihkannya itu, maka diganti sabun ya boleh. Terus kalau sabunan ra kudu nganggo bidara, itu kan sekedar zaman dulu begitu gitu saja kan. Ahmad bin Hambal dan Abu Sa'ar mewajibkan mandi bagi orang kafir yang masuk Islam berdasarkan dari hadis ini, terjemahan yang tadi ya. Ahmad dan Abu Sa'ar berargumen bahwa orang kafir atau orang musyrik yang masuk Islam itu pasti pernah mimpi basah, jima pada masa kekafiran dan kemusyrikan dahulu, dan dia belum mandi janabat. Pasti belum mandi orang kafir. Atau sudah mandi tetapi tidak sah mandinya itu. Andai kata si muslim atau mantan kafir ini, dulunya kafir masuk Islam kan, melakukan mandi sesudah mimpi basah atau jima, mandinya tidak sah sebagai penyuci hadas besar karena dilakukan sebelum dia masuk Islam. Menyimpang sedikit nih. Ini yang jadi pembicaraan di kalangan ulama tentang orang itu nek tidak sholat, meninggalkan sholat dengan sengaja, itu kafir ora gitu. Gitu tuh. Sekarang kalau kafir, kayak Ahmad bin Hambal kan mengatakan kafir sengaja loh, sengaja ninggal sholat. Ora karena lali, ora karena apa, sengaja. Nah, kalau kafir nanti dia muslimnya gimana? Perlu syahadat lagi, apa cukup sholat saja? Kan gitu. Sholat kan di dalam sholat kan ada syahadatnya tuh ya. Dalam sholat kan ketika kita tasawuf kan ada syahadatnya tuh. Sholat lagi atau syahadat lagi atau sholat saja. Kalau perlu syahadat lagi ya. Sekarang gini, orang ini tidak sholat duhur sengaja, ninggal sengaja, bukan karena lupa, bukan karena udzur apa-apa, sengaja orang sholat duhur, tekan ngasar, sholat duhur tuh. Terus nanti dia mau jadi Islamnya lagi itu ngasar itu salat gitu, atau dia syahadat dulu, syahadat kemudian dia sholat asar.
terus nanti maghrib saya mau sholat lagi. Kafirnya itu berarti engko ngisak sadatnya ora. Itu kan pembicaraan di kalangan ulama ya. Ini sekedar saya sampaikan saja. Kalau dia dikatakan ora, kalau gitu sudah cukup sholat saja. Lah sholatnya apa sah nek wong kafir gitu. Kan pertama kali sholat itu kan belum syahadat dia. Lah nek dia dikatakan kafir, lalu sholatnya ini sah apa enggak? Kayak ini tadi pembahasannya. Mandi, sudah mandi junub, ning sah ora? Ya ora sah no. Makanya itu tadi. Makanya ada syariat juga kalau ada laki-laki perempuan menikah, nikahnya dulu dalam keadaan Kristen gitu ya. Lalu si perempuan atau si laki-laki ini, perempuan lah bukan laki-laki ya, yang perempuannya masuk Islam, maka dia otomatis pisah dari suaminya. Kenapa? Karena ya apa namanya? Masuk Islam itu jadi pisah. Kenapa ya? Karena itu tadi yang sana ijik kafir, ya cara maaf kemudian berjima gitu, ya berarti orang sana masih dalam keadaan kafir gitu loh. Nggak boleh kan? Makanya jadi nggak boleh jadi rusak dengan sendirinya. Itu juga mukhtalaf lagi nanti. Apa yang ngono to mosok kita kan ada penghormatan juga pada kaidah yang kaidah akad yang ada di masa kekafiran. Ini wallahu alam. Menurut saya ngikuti yang lebih kuat. Menurut saya itu tadi ya, jadi putus gara-gara dia masuk Islam salah satunya itu. Bidara digunakan sesaat mandi. Saat mandi harusnya ya, tanpa se. Karena ia adalah bahan yang berbau harum wangi. Digunakannya gara-gara itu, maka bisa diganti dengan yang lain, tidak harus dengan bidara. Hadis ini digunakan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa ibadah Jumat itu wajib. Kewajiban tidak teralihkan makna wajibnya ke mustahab atau sunnah kecuali bila ada qarinah yang memalingkan dari kewajiban. Adapun dalam soal mandi Jumat, ini tidak ada qarinah yang menunjukkan demikian. Ini bukan ibadah Jumat, maksudnya mandi Jumat. Gitu. Bukan ibadahnya, tapi mandinya. Ketik. Mandi Jumat itu wajib. Tidak ada qarinah yang memalingkan, maka jadi tetap wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana pada umumnya fikih berbeda-beda memang. Ya, tinggal kita lebih condong yang mana. Yang penting tahu dalilnya aja. Aku ngikuti ini, ada dalilnya apa? Jangan cuma ikut-ikutan tok. Ada pertanyaan? Terakhir untuk malam ini ya. 356 qala hadatsana Makhlad bin Khalidin qala hadatsana Abdur Razzaqi qala akhbarana Ibnu Juraijin qala ukhbirtu an Usaim ibni Kulaib. Aku dikabari dapat kabar dari Usaim bin Kulaib an abihi dari bapaknya an jaddihi dari kakeknya. Annahu jaa bahwasanya dia datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lalu dia berkata, "Qad aslam tu." Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam ya Rasulullah. Jadi menerangkan saja. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Alqi angka sya'ral kufri." Cukurlah, hilangkanlah. Alqi itu buanglah sebenarnya. Buanglah angka darimu sya'ral kufri, rambut kekafiran. Yaqulu ahlik, gundul, on gundul. Qala wa akhbarani akhar, riwayat yang lain mengabari padaku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhara ma'ahu, pada orang yang lain yang bersama dia, alki angka sya'ral kufri waqtatin, hilangkanlah rambut kekafiran dan berkhitanlah, suruh berkhitan. Menurut Al-Albani hadis ini hasan. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ya, di samping mandi juga cukur gundul gitu. Bersihkan semua rambut kekafiran itu. Lantas berkhitan. Saya tidak tahu kalau orang-orang Kristen itu mereka khitan apa enggak, saya enggak tahu. Kalau enggak khitan ya, kon khitannya gede. Khitan ya loro ya ini. Cilik loro ini. Gede. Makna hadis ini bukan bahwa semua orang yang masuk Islam diwajibkan mencukur gundul sebagaimana diwajibkannya mandi, bukan.
diidhofahkannya atau disandarkannya, idhofahkan sya'rul kufri itu ya, kufur kepada sya'ar hingga menjadi sya'rul kufrin, itu maknanya adalah rambut yang tumbuh pada masa kafir dan menjadi salah satu tanda atau identitas kekafiran yang mungkin wujudnya berbeda-beda di berbagai komunitas atau bangsa. Dulu memelihara rambutnya itu karena syiar kekafiran. Gitu. Yang saya tahu, nanti kalau salah mungkin bisa dibenarkan ya. Orang-orang Jepang zaman dulu itu kan rambutnya panjang-panjang saja. Orang Jepang, orang samurai-samurai itu loh ya. Rambutnya panjang gitu. Itu menurut mereka itu keyakinan. Jadi kalau itu digunting itu merasa terhina. Jadi barangkali kayak gitu itu tadi, barangkali loh ya. Karena gitu maka dibersihkan, dicukur gundul gitu. Ini ulama mengatakan begitu. Jadi dikatakan sebagai itu sebagai tanda kekafiran sehingga mungkin wujudnya berbeda-beda di sebagian komunitas atau bangsa. Orang Yahudi pakai topi-topi besar itu kan rambutnya panjang-panjang ya. Rambutnya tua-tua gitu. Nah, kalau sebagian kita kan memang betul diriwayatkan di sebagian riwayat Nabi itu memang rambutnya panjang. Jadi sampai ke sini ya, sini apa? Juman, Juman. Di bagian entek-entek aneh sini nih. Nah, cuman panjangnya kayak apa itu dan bagaimana bentuknya itu yang jadi masalah. Bagian saudara kita muslimin kan, karena Nabi dawa ya aku tak dawa juga gondrong gitu kan. Gondrong. Nah, cuman gondrongnya seberapa itu terus jadi muskilah nanti sebagiannya mengkritik bukan kok karena gondrongnya. Nek biasanya nek sing gondrong-gondrong mau saiki ki wong orang rapik-rapik gitu loh. Biasanya gitu. Jadi itu dari kayak tiru-tiru wong itu gitu. Ora kok aku tiru nabi yo. Ora koyo ngono kuwi yo. Pemeneh bar gundul pondok ya lulus jadi gondrong gitu. Nah, kalau ketemu anak-anak kadang-kadang lali, iki sapa lagi? Oh, itu toh si itu baru tahu setelah dia cerita saya anu Ustaz. Oh iya. Wajahnya beda itu gara-gara biasanya gundul jadi gondrong. Ya kalau saya sendiri ini saya loh ya, saya sendiri ya dawa ning aja kaya orang-orang sing ra bener gitu kan ya. Biasanya kan orang rambut itu dawa gitu kayak wong wedok lah, janganlah itu. Jadi dijaga jangan sampai ke arah situ. Walaupun ya memang ada hadisnya memang ada, tapi memang rambutnya agak panjang tidak sebagaimana tidak pendek banget gitu loh ya. Mencampakkan rambut kekafiran maksudnya bercukur gundul. Jadi ya, cukur gundul dibuang semuanya. Berkhitan diwajibkan bagi siapa saja. Salah lagi. Bagi siapa saja yang masuk Islam berdasarkan hadis ini. Bila diandaikan bahwa hadis ini sahih, maka khitan itu wajib. Diandaikan ini kan hadisnya kedudukannya hasan ya, kalau menurut Al-Albani. Khitan itu disyariatkan ya makanya berkhitan walaupun sudah gede karena dulunya masih kafir gitu. Orang kafir ketika masuk Islam kan dosanya hilang. Sampai tidak punya pahala tapi dosanya bersih semua kan. Jadi nol dia itu. Nah, keutamaan yang besar. Tinggal ngisi hari-hari berikutnya dengan kebaikan, sudah dia akan bisa jadi lebih baik daripada muslimin yang lain. Bisa jadi gitu. Kenapa? Karena muslimin yang lain punya dosa, banyak dosanya, ya dia tidak punya dosa. Walaupun dia tidak punya pahala, ini dosanya kan nol. Cara langsung mati gitu, masuk jannah gitu. Tidak punya dosa, tidak punya pahala kan. Jannah gara-gara dia mengisi hidupnya terakhir dengan masuk Islam itu tadi. Kayak siapa itu? George ya, Georgius apa George ya. Punya Khalid bin Walid, orang Romawi itu. Perang, tidak omong-omong karo Khalid, dan dia malah mlebu Islam. Mlebu Islam, masuk Islam, terus sholat. Diajari Khalid sholat 2 rakaat. Ternyata itu jadi sholat pertama sekaligus sholat terakhirnya. Masuk Islam, Panglima Romawi itu. Masuk Islam, sholat, terus berperang dengan orang Islam, mati. Insya Allah, mati syahid. Jadi, amala qolilan wa ujiro kasiron gitu kan. Bukan mengomentari itu tapi yang lain, tapi kejadiannya kan hampir sama dengan itu. Itu kejadiannya sudah wafat masalahnya ya. Tidak mungkin ada hadisnya kan. Jadi
beramal sedikit tapi dibalas banyak gara-gara akhir hidupnya itu baik, masuk Islam terus mati. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ya silakan. 355. Ini, jadi kan ini dipahami, ini hari Jumat gitu loh. Mandinya itu ya, dipahami begitu. Nggak ada keterangan begitu, tapi dipahami seperti itu. Karena ini wajib kan, berarti hari Jumat itu kudu wajib, kudu Jumat, kudu Jumat, kudu mandi gitu loh. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.